Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang bertema birokrasi sektor publik dari sudut pandang perspektif dan neoklasik. Next, yang beranggotakan yang pertama ada Julia Avianti dengan NPM 3 digit terakhir 022, lalu Hafiz Adli dengan NPM 3 digit terakhir 215, lalu ada Dinda Nuria dengan NPM 3 digit terakhir 248, lalu ada Fiza Augustika dengan NPM 3 digit terakhir 249, lalu saya sendiri Lukman Hermawan dengan NPM 3 digit terakhir 306. Terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama perkenalan, lalu ada ekonomi birokrasi, model birokrasi Niskanen, lalu moral hazard dan perilaku birokrasi, inefisiensi, birokrasi kontrak, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya terdapat pendahuluan bahwa analisis ekonomi barang publik menunjukkan bahwa ekonomi pasar tidak dapat menyediakan produksi barang publik dalam jumlah efisien secara Pareto. Pada model prinsipal agen atau model moral hazard dan ekonomi intraorganisasi yang digabungkan dengan teori birokrasi neoklasik untuk menjelaskan mengapa birokrasi publik pada umumnya gagal memberikan jumlah barang publik yang efisien secara Pareto. Literatur ini berfokus pada penggunaan teknik kontrak berbasis pasar karena sektor publik bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik, tidak berarti sektor publik harus menghasilkan layanan tersebut. Sektor publik dapat mengontrak produksi baik ke perusahaan sektor swasta atau unit produksi sektor publik. Birokrasi sektor publik mengumumkan permintaan untuk layanan publik, sementara perusahaan sektor publik dan swasta menawarkan kontrak untuk memasok layanan publik. Ekonom sepakat bahwa organisasi ditentukan secara eksogen. Hal inilah yang mendorong adanya ekonomi birokrasi, yang mengubah input menjadi berorientasi pada output. Maka dari itu, diperlukan juga perombakan struktural sehingga menjadi adanya manajer dan agen. Teori ini juga dikembangkan oleh model birokrasi sektor publik Niskansen. Pasokan barang publik dianggap eksogen. Proses penyediaan barang publik dan menyajikannya dalam rangka pilihan publik neoklasik. Next. 3. Model birokrasi Niskanen. Niskanen bergerak untuk memeriksa kondisi efisien alokatif di biro sektor publik. Ia memodelkan hubungan antara pemerintah dan bironya sebagai permainan monopoli bilateral. Kumpulan keuntungan non-moneter dari posisinya misalnya status, hak istimewa, dan waktu senggang. Analisis Niskanen menggunakan bentuk-bentuk fungsional tertentu, tetapi hasilnya cukup umum. Dalam rumusan Niskanen, birokrat tidak memiliki preferensi terhadap anggaran, output, dan efisien biro. Selanjutnya yaitu masalah moral hazard yang dihadapi pemerintah ketika memutuskan kontrak dengan biro adalah pemerintah tidak dapat mengamati upaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menghindari adanya moral hazard yang menyebabkan kerugian pada biaya birokrasi. Maka pemerintah dapat merancang kontrak sesuai dengan insentif yang mendorong manajer untuk memberikan informasi pribadinya dengan jujur. Next. Lalu yang keempat adalah moral hazard dan perilaku birokrasi. Sesuai perkembangan terbaru dalam analisis ekonomi telah memeriksa isu-isu yang muncul. Ketika prinsipal bertugas mendelegasikan alokasi sumber daya ke agen, itu bertujuan untuk menghindari upaya dan menghindari resiko seperti manajer layanan publik maupun birokrat. Lalu ada literatur prinsipal agen melengkapi model birokrasi tradisional Niskanen yang menekankan inefisiensi dan distorsi tujuan dari birokrasi politik lokal. Agen memiliki tujuan sendiri yang tidak harus sesuai dengan prinsipal. Selanjutnya, prinsipal hanya memiliki kendali atau informasi yang terbatas atas tindakan agen. Oleh karena itu, inefisiensi muncul karena pertukaran yang ada antara kepentingan pribadi birokrat dan kepentingan publik. Lalu, birokrat dalam model Niskanen dapat dianggap sebagai agen sponsor politik yang merupakan prinsipal. Sebaliknya, dalam demokrasi, perwakilan sponsor politik ialah agen pemilih warga negara yang merupakan agen generik. Kesepakatan antara birokrat dan politisi ialah
kompleks ditandai dengan asimetri informasi dan karenanya mahal untuk dipantau. Lalu perlu adanya skema insentif untuk memastikan bahwa agen birokrat akan bertindak untuk melayani kepentingan atas politisi atau pemilih. Model prinsipal agen menghilangkan pandangan ketat pemberian tentang birokrasi yang melayani kepentingan publik dan menggantikannya dengan model pilihan publik dari agen pemaksimalan kepentingan diri sendiri, seperti fiksi heuristik, model persaingan sempurna ekonom, birokrasi Weberland adalah tipe ideal. Lalu dalam model birokrasi prinsipal akan diasumsikan bahwa birokrasi memiliki monopoli informasi, yang dimana berarti bahwa itu lebih banyak tentang lingkungannya, fungsi produksi, termasuk biaya atau kemungkinan teknologi daripada pemerintah. Selain itu, keluaran layanan publik sulit diukur. Ini menyiratkan bahwa adanya masalah untuk merancang mekanisme kontrol untuk memastikan efisiensi birokrasi. Dan yang terakhir, model standar seleksi yang merugikan moral hazard itu sendiri yang terletak di jantung model agen utama. Mengasumsikan dalam konteks layanan publik ini bahwa pemerintah bertindak sebagai pemimpin yang mengusulkan kontrak anggaran ke biro. Next. Untuk menghindari adanya moral hazard, maka bisa menggunakan rumus yang tertera pada PPT. Jika biaya birokrasi mau dikurangi harus tinggi nilai dan E harus rendah. Prinsipal tidak memiliki informasi tentang A dan agen dapat menipu prinsipal dan memberikan informasi palsu tentang A jika itu adalah kepentingan agen untuk melakukannya. Untuk mendapatkan informasi tentang A, prinsipal perlu menawarkan kontrak yang kompatibel dengan insentif. Next. X inefisiensi. Dalam kasus terbatasnya informasi, model Niskanen, standar birokrasi berlaku, dan organisasi internal biro diasumsikan efisien. Dalam hal ini, biaya produksi lebih tinggi daripada biro yang sepenuhnya efisien. Efisien informasi pada volume produksi, tingkat upah apapun. Biro dapat menghasilkan lebih banyak output dengan input berupa tenaga kerja yang sama jika masalah informasi yang disebabkan oleh pemisahan pemilik dan birokrat dapat diselesaikan sehingga biro bekerja secara efisien. Meskipun efisien X ini merugikan kepentingan pemilih warga, namun tetap menguntungkan pengelola layanan publik atau birokrat yang mengekstasi sewa informasi, yaitu utilitas yang diharapkan melebihi utilitas terbaik yang diterima. Next. Inti dari perubahan ini adalah penggunaan prosedur kontrak yang manfaatnya dirangkum dengan baik oleh Meter. Model kontrak memisahkan proses politik penentuan tujuan dan spesifikasi layanan dari pengirimannya, menghilangkan konflik kepentingan yang terjadi ketika mereka yang menentukan layanan juga merupakan pengirimannya. Hal ini mengurangi fenomena pilihan publik melobi untuk ekspansi birokrasi dengan memperkenalkan tekanan kompetitif yang dibangun. Perubahan sepanjang garis ini telah banyak dilaporkan di Amerika Serikat, Selandia Baru, negara berkembang, dan di negara maju. Pemisahan antara pembeli dan penyedia ini telah disertai dengan pembentukan seperangkat hubungan kontrak baru dan kompleks. Kecenderungan menuju ketergantungan yang lebih besar pada kontrak antara pembeli internal dan penyedia serta pembeli eksternal dan penyedia eksternal belum diimbangi dengan pertimbangan paralel dari optimalitas kontrak yang telah ditulis. Dalam jangka panjang, reputasi memberikan kualitas dan harga sesuai dengan ketentuan kontrak, memastikan pemberian kontrak di masa depan. Dalam pemilihan penawaran ataupun kontrak, dibutuhkan juga pihak pengawas untuk membatasi keleluasan birokrat. Fungsi pengawas di sini adalah memiliki peran untuk efisiensi dalam hal penganggaran ataupun hal jangka panjang lainnya, dan juga efektivitas dalam penyelesaian suatu proyek. Next. Jadi berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa bab ini telah menetapkan model birokrasi neoklasik standar dan telah menyarankan cara-cara untuk memperindahnya pelajaran yang dipetik dari literatur prinsipal agen dan efisiensi. Isu efisiensi sektor publik dipandang sebagai bagian yang lebih umum kelas masalah yang berlaku tidak hanya untuk birokrasi sektor publik, tetapi untuk organisasi sektor swasta juga. Bila ada asimetri dalam distribusi informasi, insentif tidak sesuai, dan tidak lengkap pemantauan.
Mengingat sifat hubungan antara pemilih dan politisi dan antara politisi dan birokrat, masalah ini sangat akut di sektor publik. Juga telah ditunjukkan bahwa tender dan kontrak yang kompetitif dari produksi layanan publik mungkin diperlukan tetapi tidak cukup efisien untuk mengamankan peningkatan efisiensi. Kompleksitas hubungan traktual perlu dipahami dengan hati-hati sebelum para ekonom dapat melakukannya merancang kontrak yang optimal dan memberikan saran kebijakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.